Baik, terima kasih Bapak Riza atas sambutan yang telah diberikan. Oke, sebelum kita masuk ke acara utama, kami ingin menginformasikan kepada teman-teman semua untuk nantinya dapat mengisi feedback acara kuliah umum pada hari ini. Linknya yaitu bit.ly/ccitku. Jadi bit.ly/ccitku tanpa spasi dan itu caps lock semua ya. Tidak lupa kami ingatkan juga teman-teman untuk membuang sampah ke tempat yang sudah kami sediakan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke acara utama yang akan diisi langsung oleh narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Sidik Mulyono, Bachelor of Engineering and Master of Engineering, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Beliau berhasil meraih gelar Bachelor of Engineering and Master of Engineering di Nihon University, Japan, dan juga berhasil meraih gelar Doctor of Computer Science di Fasilkom Universitas Indonesia. Oke, baik, kepada Bapak Dr. Insinyur Sidik Mulyono, Bachelor of Engineering and Master of Engineering, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman manajer akademik. Alhamdulillah setiap kesini jadi saya ketemu terus nih Pak Riza ya. Serta rekan-rekan sekalian, tadi sudah diperkenalkan nama saya gitu ya. Saya introduksi juga nih. Saya tinggal di Depok, ya, istri saya 4 anaknya. Alhamdulillah semuanya UI, cuma satu yang kuliah di belakang UI. Nah, sebetulnya saya hadir di sini bukan karena sebagai pejabat nih Pak Riza, karena 2018 saya juga diundang waktu itu ya sebagai Kominfo. Jadi nggak ada hubungannya Kadis Kominfo, sekarang di Senaker diundang lagi sini gitu. Jadi sebetulnya lebih ke arah saya adalah Sivitas Akademika UI. Ya. Tadi Pak Riza sudah, saya bilang udah menyampaikan bocoran ya apa yang saya sampaikan gitu ya. Terkait masalah siapaan kompetensi dalam menghadapi dunia kerja ya. Ini ada 2 kata kunci di sini, ada kompetensi, ada dunia kerja. Dunia kerja itu ada dunia usaha, industri. Putus. Tes, ya. Saya interaktif aja, ya. Kira-kira dari belakang silo nggak nih melihat slide-nya? Kalau nggak dimatikan sebagian bisa. Nah, oke, mantap ya. Yang belakang bisa lihat, terutama wajah saya kelihatan nggak? Ya, oh nyala lagi. Udah dimatiin aja, tadi udah bagus kayaknya. Depan, bagian depan. Oke, udah cukup. Ya, ya, ini sekedar ilustrasi aja ya. Ketika kita ingin memutuskan bekerja, ya, kita bisa memilih satu di antara 2. Ya, apakah kita mau menjadi sebagai pegawai dengan gaji bulanan, ya, atau kita mau menjadi seorang pengusaha atau wirausaha mandiri, ya. Ini terserah, pilihan kita ini bebas, nggak ada ketentuan, tidak ada garis keturunan juga usulan untuk masalah ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu memiliki suatu kompetensi atau skill, ya, dimana minimal kita punya 2
wadah skill, ya, baik itu hard skill untuk kompetensi itu sendiri dan juga soft skill yang saya bilang ini nggak ada sekolahannya nih, ya, sampai sekarang pun juga nggak ada akademi khusus soft skill, tuh nggak ada. Ini hanya bisa kita dapatkan itu adalah di pengalaman, ya. Makanya rekan-rekan semua di sini tentunya nanti setelah lulus itu harus mengasah betul, ya, soft skill kita, komunikasi kita terutama, ya. Karena nih Pak Riza, saya tahu nih yang kuliah di sini rata-rata generasi pandemi, Pak. Ya, benar. Ya kan, generasi pandemi berarti punya karakteristik yang nggak pernah ketemu guru 2 tahun. Benar? Ya. Nah, ini mungkin perlu ada kekhususan. Saya juga waktu ngajar kontrol sistem gitu ya di suatu universitas, pada bingung, Pak ini apaan Pak, turunan? Lah, nggak belajar turunan waktu SMA. Rupanya tanyakan terus gitu. Ya, nggak ada turunan. Karena ternyata yaitu mereka adalah generasi pandemi. Ya. Nah, jadi hard skill, ya, itu bisa kita peroleh baik melalui pendidikan formal maupun yang informal. Formal yang mungkin sekarang nih, ya, informal siapa tahu nanti ikut dalam pelatihan-pelatihan umum yang bisa kita dapatkan lagi, ya. Di Snaker pun juga setiap tahun kita mengadakan pelatihan, ya. Walaupun dikhususkan untuk SMK, ternyata ada yang ikut lulusan S1, ya. Untuk apa? Bidang pengelasan. Ternyata memang dia punya passion di situ gitu, ya. Nah, ini nggak masalah, ya. Yang penting adalah kita bisa menguasai dua-duanya, ya, hard skill dan soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill ini namanya juga soft, ya, tidak bisa disentuh, ya, kemampuan. Tapi adalah kemampuan di luar dari kemampuan akademik. Misalkan bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita sabar menghadapi situasi, macam-macam, ya. Nah, ini perlu diasah terus, ya. Jadi selesai dari sini, kita lulus, kita harus ke lapangan, terjun, ya. Kalau kita nyebutnya magang gitu ya. Nah, di saat magang itulah kita harus bisa memperoleh berbagai macam ilmu soft skill tersebut, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, yang disebut dengan angkatan kerja atau mungkin juga dikatakan pencaker gitu ya selama ini, ya, itu terdiri dari yang lulus sekolah nih, baik itu lulus SMA, SMK, universitas, ya, dan juga yang tidak lulus sekolah masuk di situ. Satu lagi ditambah dengan yang PHK, ya. Ada yang tahu sekarang produktivitas perusahaan di Indonesia umumnya berapa persen? Ada yang 100% nggak produksinya? Nggak ada. Depok aja top-topnya produksi, ya, atau produktivitas itu hanya 40%. Artinya apa? Peluang PHK itu sangat besar, ya. Ditambah lagi dengan undang-undang cipta kerja, ya, yang mengatasnamakan PHK itu sangat mudah dilakukan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi dalam rangka mencegah kerugian perusahaan, ya. Sehingga wajar saja di mana-mana akhirnya angkatan kerja yang mungkin setara dengan pengangguran terbuka ini semakin meningkat terus, ya. Namun di pemerintah, ya, dalam hal ini pemerintah Kota Depok itu sudah menyediakan sarana bagi para angkatan kerja, ya, atau pencaker, yaitu untuk mendaftar di BKOL, depok.go.id, ya. Jadi silakan kalau ada yang mau daftar ke situ. Nanti kalau setelah daftar itu maka akan mendapatkan informasi terkait ini nih. Baik itu informasi lowongan bekerja, informasi pelatihan wirausaha maupun pelatihan lainnya, ya. Itu akan diprioritaskan bagi orang yang mendaftar di sini, kartu kuning. Dulu nyebutnya kartu kuning nih Pak Riza, ya, karena zamannya Soeharto dulu,
ya warna partainya gitu. Kalau sekarang mungkin tidak menyebutkan warna, jadi AK1 gitu. Tanya apa itu AK1, saya juga nggak tahu Pak. Mungkin nanti bisa ditanya tuh sama staf saya ya. Nah, dalam pelatihan ini ya, kami juga menyiapkan sertifikasi profesi serta pemagangan. Karena kita pahami bahwasanya pelatihan bukanlah solusi utama dalam mengentaskan pengangguran, ya, tetapi harus ada sampai pada closingnya adalah penempatan. Ya. Nah, kenapa kita menyediakan pemagangan dan sertifikasi ini? Karena dua-duanya penting. Sertifikasi kita perlukan sebagai pengakuan skill kita, ya, dan pemagangan ini itu tadi untuk mengasah soft skill kita, ya. Nah, jadi kalau dibilang ini sih masalah definisi aja Pak ya. Kalau pekerjaan itu adalah hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan pekerja. Ya, para pekerja mendapat gaji sebagai balasannya pihak perusahaan, ya, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi dan juga apa yang dilakukan dalam bentuk kontrak. Biasanya sekarang kita nyebutnya PKB, perjanjian kerja bersama. Ya, nah, apa namanya tadi nih, ya, jadi antara karyawan dengan perusahaan. Nah, kenyataannya, ya, kita di dinas itu ada satu bidang namanya hubungan industrial, kita singkat jadi HI, ya. Nah, ini yang menjembatani, ya, antara pekerja dengan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah, pemerintah dengan stakeholder lainnya. Ya. Dalam rangka apa? Supaya tidak terjadi gonjang-ganjing. Ya. Yang terjadi sekarang itu adalah, ini mudah-mudahan sih salah ya, tapi saya udah konfirmasi dan saya juga menyampaikan kepada SP Serikat Pekerja di Kota Depok, ya, untuk bisa merubah posisi mereka. Apa posisinya? SP atau pekerja selama ini tuh posisinya adalah pelengkap penderita. Ya. Pengusaha tetap sebagai owner gitu posisinya. Akhirnya apa? Yang terjadi perselisihan. Baik itu perselisihan kenaikan UMR, perselisihan masalah produktivitas dan lain sebagainya lah gitu. Ya. Nah, sebetulnya di sini penting kalau kita mampu untuk bisa menyandingkan keduanya. Ya, saya pengalaman di Jepang, itu antara pekerja dengan pengusaha itu harmonis banget. Jadi memahami bagaimana kondisi perusahaan dan perusahaan juga memfasilitasi para pekerja untuk upskilling, ya, upskilling, yang meningkatkan kompetensinya sedemikian rupa sehingga dia mampu bisa mencetak produk-produk perusahaan itu semakin menguntungkan. Ya. Nah, di sini beda, masing-masing menuntut hak. Perusahaan menuntut hak untung, pekerja menuntut hak bayaran gaji dinaikin terus gitu. Sementara tidak ada hubungan yang jelas di keduanya. Yang mestinya ini harus harmonis, gitu. Ya, apalagi sekarang produktivitas sudah semakin menurun, gitu. Ya. Nah, kita lihat sekarang ini situasinya sudah banyak berubah. Ya, sebelum pandemi atau 10 tahun yang lalu kita masih lihat taksi dengan jengger tulisan taksi masih banyak ya. 10 tahun yang lalu. Sekarang masih ada nggak? Jarang, cuma yang masih bertahan Bluebird. Ada satu lagi baru tuh keluar tuh, ya. Nah, ini merupakan suatu perubahan yang signifikan, ya. Nah, kita lihat seperti apa sih yang diharapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah diharapkan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh badan usaha atau perusahaan itu, ya. Nah, ini kadang-kadang antara informasi yang dibutuhkan dengan saat dibutuhkan kemudian itu berubah, ya. Tiba-tiba yang dibutuhkan bidangnya sudah hilang, ya. Ini yang sering ada informasi yang kita sebut dengan mismatch, ya. Kita dapatkan informasi sekarang untuk kebutuhan tahun depan,
ternyata setelah kita siapkan tahun depan sudah berubah tuh, entah itu perusahaannya tutup, ya entah apa gitu ya. Artinya apa? Sudah tidak bisa sesuai dengan zamannya. 1 tahun aja sudah perubahan sudah cukup besar, ya. Nah makanya di sini kita pun juga keterampilan harus bisa siap setiap saat, bukan nunggu 1 tahun gitu. Ya, tapi harus bisa memetakan mana yang kira-kira ke depan itu masih punya prospek yang cukup besar, ya. Kemudian berikutnya mempunyai kegigihan dan kedisiplinan tinggi, ya. Ini yang saya melihat ini dalam generasi yang sekarang ini perlu ada pembiasaan, ya, gigih dan kedisiplinan, ya. Karena apa? Saya tahu kalau anak-anak millennials dan juga generasi Y ini tuh suka-sukanya aja gitu, ya. Makanya pemerintah pun juga membuat skema work from anywhere, misalkan kayak gitu, ya, supaya memang bisa fleksibel. Tapi tidak semua perusahaan bisa seperti itu, ya. Tidak semua perusahaan, makanya kita selain kita punya passion, ya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh pihak perusahaan, ya. Terus juga pihak perusahaan menuntut gaji yang wajar, ya wajar aja. Artinya apa wajar itu? Kalau perusahaan untung, bolehlah kita kasih bonus, gitu, ya. Tapi kalau nggak untung, ya jangan minta banyak-banyak lah, gitu, ya. Kita bukan owner. Ini resiko dari seorang pekerja, ya. Kemudian dituntut belajar terus, ya. Terus sikapnya adalah melayani dan jujur, tekun belajar, macam-macam lah ya. Jadi ini adalah suatu tuntutan dari pihak pengusaha yang harus kita pahami. Nah, bagaimana dengan wirausaha tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Riza tadi, ya. Jadi wirausaha itu ada 2 kata yang asal dari wira dan usaha, ya. Wira itu adalah pejuang, pahlawan, ya, gagah berani. Usaha itu berbuat sesuatu dan bekerja. Nah, kalau dibuat definisinya itu adalah wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri dengan kondisi seluruh sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usahanya sendiri, ya. Nah, pelaku usahanya sendiri. Jadi tidak kepada orang lain, ya. Dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan serta mengatur permodalannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah dibanding dalam sebelum diproses, ya. Nah, ini ciri-cirinya nantilah ya. Ini silakan dibaca aja, saya nggak perlu menjelaskan ini karena terlalu normatif, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ada 2 skill, ya. Yang pertama hard skill, ini terkait dengan masalah kompetensi teknis, ya, dan juga keilmuan yang kita pelajari. Nah, yang lebih tidak kalah pentingnya adalah soft skill ini, ya, kemampuan yang non teknis, di mana dia mengutamakan kemampuan intrapersonal, interpersonal, ya, termasuk juga komunikasi, negosiasi, ya, mengkondisikan diri dalam situasi sulit sekalipun. Nah, itu perlu tuh soft skill kayak gitu, kesabaran lah intinya, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menghadapi sesuatu yang membuat kita tidak sabar, ya. Jadi pengennya ingin segera beranjak dari suatu kondisi, ya. Nah, tipe dari generasi milenials itu seperti itu. Dia tidak bisa tetap di suatu tempat dalam bekerja, ya. Dia ingin berpindah pada sesuatu yang mungkin bisa ingin dia tingkatkan lagi, gitu, ya. Nah, di sisi lain tentunya pihak perusahaan pun juga harus memiliki pemahaman hal terkait masalah sikap-sikap milenials ini, ya. Nah, ini bagaimana persiapan kita memasuki dunia kerja di era digital, ya. Tadi yang sudah disampaikan ya terkait masalah kesiapan kompetensinya, ya. Kemudian juga kita asah soft skillnya, yaitu apa? Seperti komunikasi yang efektif, ya. Ketika berbicara dengan lawan itu kita juga
menunjukkan sikap yang menyenangkan, tidak menyebalkan, gitu ya. Termasuk juga ketika melalui pesan-pesan singkat kayak gitu, ya. Nah, juga tidak lupa juga mengesalah kemampuan kita dalam IT, karena sisi IT jelas nih ya, Center for Computing and Information Technology ini nggak bisa lepas nih, ya. Jadi ini nanti kita jadikan sebagai wahana kita, ya. Nah, yang terakhir itu adalah pemahaman budaya kerja. Bagaimanapun juga nanti ketika kita bekerja di perusahaan itu akan bersama-sama dengan tim, ya. Tidak mungkin kita disuruh sendiri jalan. Nah, ketika di tim itulah kita harus bisa bagaimana berkolaborasi, ya, berkoordinasi dengan siapapun juga yang ada di perusahaan. Nah, ini yang kita harus memahami betul budaya kerja, ya. Sekarang itu modelnya udah tidak dalam bentuk organisasi yang biasa, tapi mereka dalam bentuk squad biasanya, Pak. Ya, nah squad inilah nanti dia yang diberikan tugas untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau produk atau apalah gitu, ya. Sehingga diharapkan nanti kita mampu, ya, menjadikan diri kita itu berdaya saing di era digital ini. Dan sebagai informasi, Depok masuk sebagai kota kota kreatif dari UNESCO. Ya, ini insya Allah bulan ini akan ditetapkan nih, apakah kita atau kota lain. Ada 3 kota di Indonesia yang menjadi kandidat, ya, kota yang dimasukkan sebagai kota terbaik nantinya, ya. Karena memang banyak warga Depok, Pak, itu sudah melanglang buana produk-produk, misalkan kayak produk animasinya gitu, itu buatan orang Depok udah banyak. Oke. Kemudian ini juga bukan hanya kompetensi dari sisi teknisnya, tapi juga ada secara spiritual dan emosional, ya, dan juga kompetensi sosialnya, ya. Nah, bicara masalah spiritual dan emosional, jelas ini adalah bicara masalah nilai-nilai agama, ya, bicara nilai-nilai budaya, disiplin kerja, kejujuran, dedikasi, tanggung jawab dan sebagainya, ya. Jadi kalau di sini mungkin bicaranya adalah intellectual quotient, ya, di sini. Tapi kalau di sini itu udah social quotient atau emotional quotient gitu, ya. Artinya ini ya soft skillnya, ya. Nah, begitu juga dengan kompetensi sosial, mampu berkomunikasi, berkoordinasi, bekerja sama, ya. Tidak kalau sekarang ini anak muda nggak tahu nih, kalau yang lain kalau lagi ngumpul makan bareng itu HP-nya dimatiin nggak? Ngumpul sekalipun di hadapan kita masih pada main HP, gitu. Ya, saya ngomong juga pada main HP juga sekarang nih. Ya, nah itu artinya apa? Ini kompetensi sosial ini masih kurang. Ya, kalau saya sudah membiasakan diri bicara tidak membawa HP. Ya, HP itu ketika saya duduk di meja sudah sendiri di ruangan baru saya nyalakan HP. Ya, di luar itu HP saya silent, dipegang oleh staf saya. Nah, ini sebagai bentuk kompetensi sosial kita, ya. Jadi belajar menghargai ketika dosen bicara, jangan main HP, ya. Paham ya? Sekalian nyindir, Pak. Oke, ya, lanjut. Nah, kita lihat bagaimana megatrend 2030, karena ini diisukan 2030 ini Indonesia akan mengalami limpahan demografi atau bonus demografi, ya. Nah, istilah bonus demografi ini harus kita sikapi nih, apakah itu menjadi suatu barokah atau suatu bencana, ya. Tentunya harus kita sikapi sebagai berkah, keberkahan, jangan sebagai bencana. Kalau bencana, masya Allah, ini nilai
pengangguran jangan sampai lebih berlipat dari sekarang gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi ya. Mulai sekarang sudah terlihat bagaimana perubahan ya, shifting from west to east ya. Selama ini mungkin Amerika menjadi negara adidaya gitu, ternyata berubah nih, ada pergeseran ya. Di kita alhamdulillah aman-aman saja, ternyata di negara Paman Sam itu sudah banyak penjarahan. McDonald itu dijarah ya kasirnya. Di kita nggak ada tuh yang namanya McDonald dijarah kayak gitu, aman di situ. Karena memang sudah mengalami kehancuran ya negara-negara barat itu ya. Kemudian terjadi krisis energi dan juga krisis lingkungan ya, walaupun ini dipicu oleh perang Ukraina ya. Karena ini pemikir ulung dunia tahu di mana titik lemah dari sumber energi dunia ya. Ternyata bukan di Arab ya, ternyata di Ukraina. Makanya satu negara yang mengaku dikdaya ini juga berupaya untuk melakukan invasi ya. Ini semua by design sebetulnya, bukan tidak disengaja. Disengaja supaya apa? Ini tadi ingin merubah ini tadi ya. Terus juga tadi ya, pelimpahan demografi ya. Kemudian digital era ya, dimana setiap orang selalu dalam kondisi online terus ya. Hati-hati, kalau online berarti dimanapun kita berada itu kita ada yang mengawasi selain malaikat Raqib dan Atid. Satu lagi adalah Mbak Google ngawasin kita juga gitu. Jadi saya sekarang di sini aja, coba dimasukin sini kuliah, nanti keluar tuh pas ini lagi di sisi IT gitu, keluar itu ininya jejak rekam jejak saya digitalnya gitu ya. Jadi nggak bisa lepas ini. Kemudian juga terjadi konvergensi teknologi ya, di mana satuannya semakin kecil dan semakin besar ya. Nano sekarang di mana-mana istilah nano. Bio, perubahan yang tadinya chemical menjadi bio. Robotik adalah sebagai bentuk perubahan dari manusia menjadi robot ya, dengan adanya kemajuan IT. Dan juga situasi pluralisme dan individualisme yang semakin tinggi ya, sehingga ini mempengaruhi sosial ekonomi dunia ya. Walaupun kita mungkin tidak merasakan, tapi ini akan terjadi. Nah, di mana kita lihat perubahan yang paling signifikan ya, itu pertama adalah era of disruption. Tadi itu yang saya bilang, 10 tahun yang lalu masih ada taksi ya, ojek pangkalan masih banyak gitu. Sekarang ojek pangkalan bisa bilang habis ya. Yang masih ada di Bandung, Pak Riza, di Bandung masih bikin kesepakatan ojek online hanya boleh sampai di jalan protokol, masuk ke dalam harus pakai ojek opang gitu. Nggak tahu kalau sekarang berubah lagi nggak gitu ya. Itu di Bandung tuh, atau daerah lain ya. Kalau di kita perasaan nggak ada pembatasan ya. UI ada, oh iya UI ya, karena dari situ kan pakai sepeda listrik kan. Ya, ini banyak ya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya 3D printing, 3D printer. Sebelum ada 3D printer, untuk membuat satu komponen itu harus melalui produk konveyor berjalan yang membutuhkan sampai 10-20 orang ya. Tapi sekarang setelah adanya 3D printing itu nggak perlu lagi banyak orang, cukup satu aja mengoperasikan itu ya. Kemudian Internet of Things ya, ini juga di kehidupan sehari-hari ya, baik itu ada CCTV, ada pengrekaman suara, macam-macam lah. Kita semua ini diawasi sebetulnya ya. Jadi apapun juga semua dikoneksikan ke internet. Sekarang di tempat saya mau nyiram tanaman aja itu udah pakai IoT
Ya tinggal ngomong pakai HP, nyiram sekarang gitu, langsung nyiram. Ya. Beda sama manusia, kalau menyiram itu harus terjadwal. Ya. Sampai ada anekdot, ada orang harusnya nyiram, dia nggak nyiram. Ditanya sama tuannya, kenapa kamu nggak nyiram? Hujan pak, gitu. Kan bisa pakai payung gitu kan. Jadi nyiram pakai payung gitu, nyiram itu. Nah ini kan kalau kita membuat suatu IoT, itu nanti logikanya harus kita sesuaikan, gitu. Logikanya apa? Nyiram terhadap waktu, tapi juga di situasinya. Kalau hujan ya ngapain nyiram, gitu. Ya. Nah ini IoT, ya. Jadi kita melakukan penetrasi internet di kehidupan kita sehari-hari. Apapun juga. Sebenarnya saya punya gambar cuma nggak diterapkan di sini. Gambar itu yang ada di kemungkinan masa depan ada di sekitar kita. Ya, dari mulai microwave, terus ada hair dryer, semua itu pakai IoT sehingga seolah-olah mereka saling ngobrol tuh. Bisa saling ngobrol, ya. Nanya saling pengalamannya kayak gitu, ya saking udah canggihnya, ya. Kemudian industrial revolution, ya. 4.0 ini juga sudah terjadi sekarang, ya. Walaupun di beberapa industri itu tetap harus menggunakan manusia. Contohnya kayak mobil-mobil eksklusif, ya itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada robot. Ya, tapi untuk finishing tetap itu manusia lebih diutamakan. Ya, seperti Bentley, terus kayak Ferrari sekarang itu ya. Coba kita lihat tuh di finishingnya itu semua menggunakan manusia. Tapi itu terbatas. Hal-hal yang lain yang teknis itu sudah diserahkan ke robot semuanya. Ya. Kemudian, nah yang tidak kalah pentingnya adalah artificial intelligence, ya, dimana ini sudah menjadi apa namanya momok, ya. Coba ada yang pernah pakai ini nggak ChatGPT? Siapa yang pernah? Pernah semuanya? Hah? Pernah nggak nanya ke ChatGPT, tolong bikinkan saya program apa gitu? Pernah nggak? Pernah. Terus dikasih tahu? Hah? Dijawab sama ChatGPT, Pak. Itu gratis loh. ChatGPT gratis. Saya juga kalau nanya, coba bikinin saya program apa namanya itu? Program untuk memprediksi ini dengan menggunakan metode ini gitu. Ya. Itu langsung dikasih oleh dia. Langsung juga dikasih library-nya. Saya minta pakai Python, dikasih oleh dia ininya, library Python-nya itu. Ya. Nah ini artinya kita udah nggak usah mikir, tinggal pikir bagaimana caranya nanyanya ke ini nih, ke AI ini gitu. Ya. Nah bahkan sekarang pun juga itu ada operasi mata yang sudah dioperasionalkan tanpa menggunakan dokter. Ya, saya lupa ada gambarnya cuma nggak ditampilkan di sini gitu. Dimana waktu diujikan antara dokter ahli mata dengan si robot ini, itu ternyata robot lebih cepat. Ya, kira-kira gimana? Kesinggung nggak si dokter matanya ini? Kawan saya, Dokter Warsito, itu dia bisa menemukan metode untuk menghancurkan kanker di tubuh kita. Yang terjadi malah Dr. Warsito dimusuhi oleh dokter-dokter onkologi di Indonesia. Sekarang dia prakteknya di Singapura, di Perancis, di Jepang, dan pasiennya banyak. Nah di kita ini nggak siap ada perubahan seperti itu. Yang mestinya apapun juga perubahannya ya kita adaptasi. Ya, ada AI di sini. Bukan berarti kita nggak ngerti program. Ya. Tapi bagaimana caranya kita menggabungkan program yang dikasih oleh si ChatGPT itu menjadi program yang utuh. Karena ChatGPT juga nggak bisa memberikan program yang utuh sama sekali. Ya, jadi di sini tetap kita harus memiliki kemampuan. Ya, jangan sampai kita justru malah diperbudak oleh AI ini. Kalau di film-film udah arahnya seperti kayak manusia diperbudak kayak gitu. Ya, kayak film apa tuh? Film di Wall-E ya, kartun di Wall-E, tahu? Ya itu kan sampai diperbudak si kapten kapalnya sampai nggak berani kembali ke dunia karena AI ini gitu. Ya.
Oke, lanjut ya. Nah ini tantangannya si sama ya tadi, dimana menurut ahli nih dari Kementerian Tenaga Kerja Amerika menyebutkan 55% profesi masa depan itu belum ditemukan. Ya, mungkin dia nggak nyari kali. Tapi nyatanya seperti ini ya. Kemudian 75 sampai 375 juta tenaga global itu beralih profesi. Ya, kemungkinan ini adalah tenaga kerja yang teknis. Ya. Kemudian juga terjadi transisi tenaga kerja global, ya, akibat munculnya otomasi teknologi baru yang menyebabkan perubahan luar biasa di semua disiplin ilmu. Ya. Kemudian juga ini pun juga sudah terjadi, ya, hybrid jobs seperti ini, ya, sehingga semua perusahaan itu harus mampu beradaptasi dengan situasi kekinian. Boleh jadi satuannya nanti itu adalah bukan tahun lagi gitu, tapi bulan. Ya, seperti HP sekarang. Coba ada yang punya HP 2 tahun yang lalu nggak? Itu udah ketinggalan zaman tuh fiturnya. Ya, boleh jadi nanti HP pun juga setahun juga berubah lagi. Gitu. Ya. Nah ini contoh-contoh disrupsi tadi udah sebagian saya sampaikan ya. Dulu kita punya taksi, sekarang udah nggak perlu ada perusahaan yang punya mobil, ya. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan Tamiya, terus Bluebird itu udah menjual mobil-mobil mewahnya dia tuh, yang dulu digunakan untuk Silverbird ya. Itu dijual-jualin murah Pak. Kalau yang minat mobil-mobil Eropa bisa, ya. Terus perusahaan telekomunikasi juga gitu, ya. Ini udah tanpa jaringan, ya, kayak WeChat, terus juga WhatsApp, ya. Mereka apa punya jaringan di Indonesia? Nggak punya, ya. Tapi punyanya apa? Apps, aplikasi, ya. Terus juga perusahaan-perusahaan telco di Indonesia juga antara yang punya jaringan dengan yang punya perusahaan itu beda-beda, ya. Karena saya pengalaman di Diskominfo waktu itu, ya. Sehingga kita pun juga lebih nyaman nyewa dengan pihak yang punya jaringannya, gitu, ya. Karena kalau dengan yang pihak perusahaan yang sininya lebih mahal, ya. Terus juga belanja, ya, terbukti nih kalau kita belanja langsung di toko lebih mahal. Kalau di online kita bisa banding-bandingkan tuh, di Bukalapak berapa, di Tokopedia berapa, di Shopee berapa, di apalagi yang lain berapa, gitu. Sehingga kita pilih yang murah dan ongkosnya juga murah juga, gitu, ya. Ini film, ya, ada film Sherina baru, nggak usah nonton di itu, tunggu aja dari Netflix, bentar lagi keluar. Ya, Netflix setiap hari itu ngasih film-film terbarunya gitu. Kita langganan Netflix cuma berapa? Ya, 12.500 bisa sebulan. Kalau nonton di bioskop berapa? Nah, 35.000, belum beli jagungnya, belum beli minumnya, ya, belum harus ngajak kawan pula gitu kan. Nah, gitu juga dengan broadcasting, ya. Ini YouTube nggak pernah tahu di mana studionya, ya. Kalau dulu kita kan TVRI, studionya di sana gitu. RCTI di Kebon Jeruk, ya, SCTV di Kebon Sirih, gitu, tahu gitu. Tapi dibilang YouTube di mana, nggak ada nih, ya, virtual benar-benar. Belum lagi dengan adanya sosial media, ya. Nah inilah yang membuat dunia ini semuanya menjadi berubah, ya. Masalah terkait masalah kerja. Ini juga ada VUCA, pada tahu ya VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, ya. Ini juga menjadi tantangan juga, ya. Saya lanjut aja. Nah, jadi sekarang kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa bekerja atau wirausaha. Itu pilihan kita.
Ya, memilih mana kira-kira? Yang bekerja tunjuk tangan. Bekerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya? Sisanya? Wirausaha. Wah, hebat. Saya apresiasi kalau sebagian besar jadi wirausaha, karena tadi harapan Pak Rizal tadi kalau sebagai wirausaha itu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari loker gitu, ya, lowongan kerjaan, ya. Oke, semoga yang mencari kerja juga nanti bisa dapat ya. Sekedar bocoran, tanggal 30-31 datang nanti ke PSEK. Tahu PSEK? Pesona Square, Juanda. Ya, PSEK tuh saya nyebutnya. Ya, Pesona Square. Itu tanggal 30-31. Ya, silakan datang, tapi daftar dulu ya. AK1 ya. Oke. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang tadi ada VUCA ya dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar motivasi aja. Kalau saya melihat yang pertama ini, kalau setuju ya, kita harus memahami diri kita sendiri. Coba, udah ada yang memahami diri sendiri belum? Coba yang udah memahami diri sendiri tunjuk tangan, saya pengen tahu. Ada nggak? Nggak ada berarti. Nah, ini saya ngasih gambaran ya, kalau rekan-rekan ada yang pernah nonton National Geographic ya tentang wild world gitu ya, di mana hewan-hewan di Afrika itu ada satu episode di mana seekor kijang itu sedang diserang oleh seekor harimau. Tapi sebagian besar kijang itu lari. Ya. Tapi hanya ada satu kijang itu dia langsung menghadapi harimau dengan tanduknya. Kenapa coba? Karena si kijang ini tahu fungsi dari tanduk itu adalah untuk mengusir musuh. Kalau saja kulit harimau itu tergores oleh tanduknya, itu langsung ada racunnya. Nah, kijang yang lain nggak pada tahu, dia lari. Nah, karena lari itulah akhirnya harimau dengan mudah menangkap dari belakang. Itu. Nah, ini perlunya kita knowing ourselves. Ya, memahami ke diri kita dari apa? Dari sisi kompetensinya udah cukup belum? Soft skillnya gimana? Kita ukur. Ya. Nah, selain itu kita juga harus memahami apa kelemahan diri kita. Coba cara mengetahui kelemahan diri kita gimana caranya? Hah? Mencoba semua hal. Oke, bagus. Mana yang nggak bisa berarti itu kelemahan kita ya. Ada lagi? Satu lagi adalah jadikan orang lain sebagai cermin kita. Ya, saya nggak pernah tahu kalau di sini rambut saya tuh ternyata udah jarang gitu. Tapi sama tukang cukur dikasih tahu, Pak, rontok Pak. Oh, berarti di sini saya udah rontok gitu. Ya, saya cuma tahu rontok di depan aja gitu. Sejak di UI ini Pak, mau rontok Pak, banyak pikir. Ya, nah, jadi kita harus tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Sehingga apa kekurangan kita harus kita tutup dengan kelebihan kita. Ya, layaknya suami istri nanti kalau kalian sudah berkeluarga juga gitu, ya. Kelemahan pasangan kita harus kita tutupi dengan kelebihan kita, dan kekurangan kita harus ditutupi dengan kelebihan pasangan kita. Ya. Nah, jadi jangan, kalau kata Jack Ma, tahu Jack Ma ya? Nah, jadi no rival can kill you, but you can kill yourself. Jangan berharap lawan kita akan membunuh kita, tapi justru diri kita sendiri yang akan membunuh diri kita sendiri. Ya, jadi makanya kita harus tahu dulu siapa diri kita. Ya, tadi
kompetensi, ya, hard skill dan soft skill, dan kelemahan kita apa. Kemudian berikutnya stay focus. Mau ngapain sekarang? Mau nyari kerja? Ya udah fokus. Urusannya apa? Mau wirausaha? Apa bidang usahanya? Kita fokus ke sana untuk membangun persiapan. Gitu. Jangan ngomongnya pengen daftar kayaknya enak juga nih bisnis nih gitu kan. Jadi akhirnya nggak pernah fokus. Coba kita fokus. Ya, nah di saat fokus itulah kita mampu bisa mengerahkan semua energi kita untuk persiapan tadi itu. Yang berikutnya adalah kita harus terbuka. Ya, apapun yang terjadi terbuka, fair aja gitu. Jangan menutup-nutupi diri. Ya, jangan ada dusta di antara kita kalau kata Bob itu. Ya, jadi kita harus terbuka, dan yang terpenting adalah terus belajar. Ya, yang namanya belajar itu tidak ada batasan umur. Ada yang tahu saya umurnya berapa sekarang? 17. Ya benar. Saya ini menjelang 57. Ya. Tapi setiap hari saya buka komputer belajar terus. Ya, tentang hal-hal yang saya memang harus belajar. Ya, tentang mekatronik, tentang kontrol sistem, ya, dan lain-lain. Dan semua programming itu saya coba pelajari. Ya, hasilnya ternyata bikin kita awet muda. Gitu, ya. Jadi keep learning. Ya. Nah, jangan sampai kita itu nyalahin takdir, atau nyalahin Tuhan, atau nyalahin orang lain. Ya, apa yang terjadi pada diri kita. Tapi apa? Salahkanlah dirimu sendiri. Ya, supaya kita mampu untuk bisa bangkit dari berbagai macam masalah. Nah, yang terakhir tentunya jangan pernah menyerah dengan berbagai macam tantangan. Ya, karena selama kita masih mampu tidak menyerah, berarti kita harus masih bisa memiliki suatu kesempatan untuk bisa berhasil. Ya, yang mencari kerja silahkan berusaha untuk bisa mencapainya. Ya, atau yang ingin usaha silahkan. Untuk memulai usaha itu nggak selalu harus langsung jadi sukses, tapi mengalami suatu hal-hal cobaan dulu gitu. Ya, nih Jack Ma ngomong lagi begini, if you do not give up, it means that you still have a chance. Ya, give up is the greatest failure. Ya, jadi jangan sekali-kali itu nyerah kita. Apapun yang kita hadapi, tapi harus terus kita hadapi tantangan itu dan kita upayakan untuk bisa mencapai keberhasilan. Nah, ini pesan terakhir Pak Habibie, almarhum Eyang Habibie. Dan beliau juga berjasa sudah membiayai saya sekolah di Jepang S1 S2. Ya. Beliau katakan keberhasilan itu bukanlah selalu milik orang pintar, ya. Namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berubah. Ini banyak cerita-cerita sukses tentang orang yang nggak pintar tapi jadi kaya. Ya, ini terbukti. Ya. Nah, Jack Ma juga bilang, kalau kamu tidak pernah mencoba, bagaimana kamu bisa tahu kalau di situ ada suatu kesempatan? Makanya dicobalah, apapun juga. Ya. Nah, terakhir ini kata-kata Evelyn Toffler. Dia bilang the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Ada yang bisa nerjemahin? Siapa yang bisa nerjemahin? Nah, tunjuk tangan dulu. Siapa yang bisa terjemahin? Biar gaya bahasa Inggris itu pada nggak ngerti percuma. Apa coba? The illiterate ini apa nih? Apa artinya? Hah? Langsung buka Google Translate.
Buta huruf. Ya, buta huruf di abad 21 itu bukanlah orang yang nggak bisa baca dan tulis, tapi adalah mereka yang tidak mau belajar, yang tidak bisa belajar, yang tidak bisa melupakan dan tidak bisa mengingat kembali atau belajar kembali. Ya, kalau Pak Jokowi bilang belajar gitu. Bukan Pak, kerja gitu. kerja gitu. Ini juga sama, belajar gitu. Ya. Jadi ini nggak pernah akan berhenti. Ya. Anak saya lagi ngambil master Pak di sipil sekarang. Dia nanya tentang pekerjaan saya diferensial gitu. Nah, itu jadi tantangan bagi saya Pak. Saya belajar gitu, akhirnya saya bisa transformasi Laplace dan saya bisa selesaikan PR-nya anak saya itu gitu. Ya. Nah, ini jadi saya sendiri udah tua belajar gitu ya. Jangan kalah sama yang lain. Udah itu rasanya. Ya, di akhir dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup dengan pantun. Ada anak soleh namanya si Topik, mencari jodoh sampai ke negeri timur Jawa. Allah muafiq ila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Bapak Dr. Insinyur Siddiq Mulyono. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, dan buat pertanyaan terbaik akan mendapatkan souvenir dari kami. Jadi bakalan ada sesi tanya jawab. Habis ini kita buka 3 pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Oke. Boleh dikasih mic-nya? Nah, yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marsyana Putri, saya dari kelas 3 ITS 1. Mohon izin bertanya Pak, setelah kami menyimak mengenai pekerjaan yang ada di Indonesia, menurut Bapak, kita sebagai mahasiswa yang akan lulus dari universitas ini, sebaiknya itu mencari pekerjaan dan memiliki potensi yang tinggi nih untuk perusahaan itu, jadi kayak bisa atau paling berpengaruh lah di perusahaan itu, atau lebih baik kita membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya siapa tadi? Marsyanda. Ma? Saya. Oh, Masya Allah. Di program CCIT ya? Tahun keberapa? Semester 3, berarti 1 semester lagi. Oke, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang bagus. Cuma untuk menjawab itu, saya ngasih gambaran dulu deh ya. Ini bicara Depok, bukan Indonesia. Di Depok itu pengangguran